Hai guys, selamat pagi dari Kangaroo Island. Dan hari ini kita hari ke-7 di sini di Kangaroo Island. Dan ini aku pagi-pagi shopping karena di sini supermarketnya itu jam 4 udah tutup. Padahal kita jalan-jalan pulangnya sampai malam, jadi nggak bisa shopping. Dan ini aku ada di townnya di Kings Court. Dan suami aku ada di souvenir gift di sana karena suami aku suka ke souvenir gift. Dan habis ini kita akan breakfast dan kita akan mengadakan tour. Kata suami aku selama 90 menit turnya. Dan interesting yang akan kita lakukan hari ini di hari ke-7. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ini souvenir shopnya, banyak boneka. You want buy there? You buy there, not to that woman. Yeah. Dan di sini banyak pilihannya. Terus suami aku beli gift $121, $1.200.000. Ya ampun. Dia suka beli souvenir. Ini souvenir yang beli sama aku, kalender, map, madu, $121. Oke. Ya, morning vodka. Yeah, the true Slavs have vodka for breakfast. Ya. You need to learn. Ya, oke. That should be enough for beginning. Oke. Drink vodka in the morning. Yes. That's love. That's a Slav way. Okay. How the taste of the vodka? You try yourself. Oke. Ini breakfast kita atau brunch 730.000 kayak gini guys. Di Kings Court. In Australia. Skippy. Be careful, maybe he will cross the car. Look, he cross again. They're fucking suicidal. Where he go? Follow the route. I want to check the Admiral Arch. Okay, so. Dan hari ini kita tour di sini di Hanson Bay Sanctuary di Kangaroo Island, South Australia. Dan ini turnya sekitar 90 menit dan harganya nanti aku buat karena suami aku taruh di kertas gitu, nanti aku tulis aja. Dan turnya itu dimulai jam 2 gitu dan nanti berarti dimulai jam 2.30, berarti nanti berakhir jam 4 gitu guys. Dan lumayan juga yang datang. Dan ini di sini tuh nggak ada reception, yang ada mobil aja untuk menunggu gitu. Ini kayak gini di sini cuma lapangan terbuka dan mobil-mobil datang dan nunggu guide-nya. Ini guide-nya. Jadi di sini titik poin untuk ketemu sama guide-nya. Dan di sini nggak ada apa-apa, nggak ada toilet. Jadi kalian harus siap-siap dari rumah ke toilet dulu sebelum ke sini. Dan ini turnya udah mulai guys. Jadi guide-nya itu bawa kita jalan ke sini untuk melihat koala. Dan ini koala ada di atas pohon dan sepertinya dia tidur. Jadi koala ini suka tidur gitu guys. Dan ini koala ibu sama babynya. Jadi bayi koala itu biasanya di punggungnya itu, kalau teman-teman bisa lihat yang di belakang itu yang gerak-gerak itu babynya koala dan biasanya dia di punggung gitu guys. Jadi dia suka hugging atau memeluk ibunya di belakang gitu guys. Jadi kalau ibunya itu jalan, dia tinggal nangkring aja di belakang, jadi dia nggak perlu jalan gitu. Dan gemes banget ya sama baby koala ini, dan dia antang banget.
Dan koala ini guys tidurnya satu hari itu sekitar 20 jam atau 21 jam gitulah. Jadi sepanjang hari itu sehari 24 jam, tapi koala ini tidurnya bisa 20 sampai 21 jam gitu guys. Jadi koala ini adalah hewan yang tidurnya banyak. Jadi kalau kita suka tidur berarti kita seperti koala gitu guys. Jadi mereka itu bangun cuma untuk makan, cuma untuk kawin kalau musim kawin, kalau enggak selebihnya dia banyakkan tidur gitu. Kenapa dia banyak tidur? Karena dia makannya daun eukaliptus. Dan ini dia di pohon eukaliptus dan dia makan daun eukaliptus ini guys. Dan ini kita jalan dan kita ketemu kanguru. Di depan sana itu ada kanguru. Dan ini ada lubang itu tuh tempat burung bersarang guys. That's the yellow one, this, and have the something in the mouth. Oh ja, there it is. Dan ini kita lanjut lagi guys, dan kita ngikutin guide-nya yang ada di depan sana. Dan orang-orang yang tergabung di tour ini guys, banyakan dari Eropa. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Swiss, ada yang dari Irlandia. Dan ini kita ketemu koala lagi, dan itu seperti aku bilang, koala ini sukanya tidur. Dan itu dia juga sedang tidur gitu guys. Walaupun anginnya kencang, dia tetap anteng tidur. Dan kenapa koala ini suka tidur? Karena dia makan daun eukaliptus seperti yang aku bilang tadi. Dan daun eukaliptus ini beracun gitu guys. Jadi dia untuk menetralisir dan untuk menghemat energi dan tenaga. Jadi dia nggak bergerak gitu. Jadi dia nggak bangun gitu guys. Dan kalau ada pertanyaannya kenapa koala makan daun eukaliptus nggak makan daun yang lain, kan udah tahu daun eukaliptus ini beracun ya. Ya karena dia cuma taunya makan daun eukaliptus gitu guys. Meskipun beracun, dia cocoknya cuma makan daun eukaliptus ini. Jadi ya kayak gitu, dia suka makan daun eukaliptus untuk menghemat energi. Dia tidurnya panjang gitu guys. Dan koala ini katanya dia jarang minum gitu juga guys. Jadi dia tahan kalau nggak minum kayak gitu. Jadi dia makan daun eukaliptus dan airnya itu dari daun eukaliptus, dan dia nggak minum air gitu katanya. Mungkin dia minum ya, tapi sesekali dan jarang banget mungkin. Dan itu sih katanya. Dan ini tuh daun eukaliptus ini. Dan katanya juga dia makan daun eukaliptus itu milih-milih gitu guys. Jadi dia dicium dulu daun eukaliptusnya, yang mana yang racunnya dikit, yang mana yang racunnya banyak. Kalau racunnya banyak dia nggak makan. Jadi dia makan yang pas lah sama tubuhnya gitu. Jadi indera penciumannya koala ini kuat gitu guys. Dan ini bayi koala juga sepertinya. Jadi ini bayi koala gitu guys, lihat nih, dia gerak-gerak gitu. Kebetulan dia sedang bangun kayak gitu, dan dia bergerak. Dan tadi di video sebelumnya aku tunjukin ada di atas itu yang gedean itu ibunya dia. Jadi ini bayi koala ini sepertinya udah bisa jalan sendiri. Jadi dia berusaha jalan untuk meninggalkan ibunya yang di atas sana. Dan sekarang dia ada di bawah, dan ini dia di bawah gitu guys. Dan ini dia, dan dia itu tuh yang paling kiri di atas itu ada yang nggak gerak, itu maminya dia atau ibunya dia yang tidur gitu. Jadi mungkin bayi koala ini dia belajar untuk meninggalkan ibunya gitu. Jadi dia di sini dia, dan ini yep dia sedang berusaha untuk kembali ke ibunya. Lihat tuh, jadi koala kayak gini ya, dia itu nggak ada ekornya dan gemes banget, kupingnya gede gitu, dan warnanya abu-abu gitu guys.
Dan dia sedang berusaha untuk ke ibunya. Kita lihat nih, dia sedang berjalan dan sekarang lagi bingung soalnya pohon yang di depannya itu terlalu gede sepertinya. Dan lihat tuh, dia mikir. Dan lihat nih, sepertinya dia stuck, dia nggak bisa memeluk pohonnya terlalu besar karena ini masih anak-anak ya, masih belum sekuat yang dewasa gitu. Ini dia lagi mikir. Tapi gemes ya ngelihat bayi koala ini, cute banget. Dan masih stuck di sini, bingung mau naik ke atas seperti apa. Dia ngelihat ibunya di atas sana. Tapi cengkraman koala ini kuat sekali ya guys. Makanya kalau ada angin kencang pun dia anteng aja tidur. Karena dia kuat sekali cengkramannya. Gemes banget ya liatnya bayi koala ini. Ya ampun gemes. Dan ini ibunya di atas sini. Dan dia tidur aja. Dan ibunya itu membiarkan aja anaknya dia tidur aja. Karena memang dia pengen tidur sepertinya. Dan ini dia, bayinya masih kebingungan. Ngelihat dia kebingungan gitu kok aku ngerasa gemes gitu ya. Ayo semangat bayi koala. Gimana caranya kamu bisa kembali ke ibumu? Ini dia udah jalan lagi ke atas. Ke rantingnya. Jadi dia sepertinya bisanya di ranting kecil gitu. Jadi kalau ke pohon yang lebih besar, dia masih bingung cara naiknya sepertinya. Gimana menurut kalian guys? Koala ini menggemaskan kan? Dan ini hewan asli Australia ya guys. Jadi koala ini memang adanya di Australia aja. Dan di Australia ini banyak sekali pohon-pohon eukaliptus. Jadi banyak juga koala yang bisa ditemukan di Australia. Dan ini koala liar gitu ya guys, karena kita ini ikut tour wildlife tour di sini di Kangaroo Island. Jadi yang kita lihat ini koala liar, bukan yang ada di zoo, di kebun binatang atau santuari gitu. Ayo, come on, semangat. Dia putar sana, putar sini. Tapi dia pintar gitu. Cara meluknya, cara berjalan di pohonnya, lihat tuh. Ups. Jadi bayi koala ini mungkin umurnya berapa ya? Setahun mungkin. Dan sekarang dia turun. Jadi dia turun seperti itu, meraba juga dia. Meraba dia kalau udah yakin baru dia turun. Kayak manusia ya, cara dia manjat pohon atau turun dari pohon. Dan sepertinya dia masih bingung di sini. Jadi kita biarkan dulu bayi koalanya ini. Dan kita mau ngikutin guide kita. Karena kita udah lama di sini memperhatikan bayi koala ini. Dan kita mau pindah ke tempat lainnya, ngikutin guide kita. Dan guide-nya itu yang pakai baju biru tadi guys. Oke koala, semangat untuk kembali ke ibumu. Dan jangan sampai jatuh ya koala. Dan ini kita ketemu koala lainnya. Lihat tuh cara tidurnya itu santai banget. Bahkan kayak tidur terlentang gitu ya. Jadi koala ini tahu dia cara tidurnya dan katanya bokongnya itu kuat gitu guys. Jadi diciptakan dengan kuat. Jadi dia tahan tidur, tahan duduk di pohon gitu, nggak gerak karena memang bokongnya itu diciptakan keras kayak gitu guys. Jadi dia betah untuk tidur lama sampai 21 jam gitu.
fluffy little thumb. Then they've got two fingers that are fused together. After lots and thousands of years ago, they had two separate fingers. They're fused together and they've got two claws coming out of the one finger. And then they have Dan tadi setelah kita jalan melihat koala, dan ini kita naik mobil atau busnya guide-nya. Jadi ini kita mau explore di tempat lainnya. Dan ini kita naik kayak bus kayak gitu guys, tapi nggak terlalu gede busnya, jadi kecil kayak gitu. Dan ini di sini banyak ada kanguru dan wallaby. Jadi ini yang gede ini namanya kanguru. Jadi ini kanguru sama bayinya gitu guys. Jadi kanguru itu lebih besar daripada wallaby. Jadi ini karena dia tubuhnya lebih gede, maka dia disebut kanguru. Dan itu bayinya. Nah, kalau yang di sana yang kecil itu di sebelah kiri aku itu namanya wallaby. Jadi wallaby itu lebih kecil daripada kanguru. Lihat ukurannya. Ukurannya hampir sama bayinya kanguru tersebut. Dan yang itu bayi, dan yang ini yang di kiri ini udah dewasa. Jadi bedanya gitu ya, kanguru sama wallaby. Dan kanguru itu melompat kayak gitu guys. Jadi dia nggak menggunakan. Nah, ini wallaby. Jadi kanguru atau wallaby itu dia berlari dengan kakinya yang di belakang gitu guys. Tapi kalau dia jalan pelan, kalau teman-teman perhatikan, dia gunakan ekornya juga. Tapi kalau dia berlari cepat, dia cuma menggunakan kaki belakangnya gitu. up in the tree as we go past it on your right, you'll see a bird box. It's brightly coloured. We've put them there for the birds to nest after the fire. We haven't set them yet because we've got a special bird that we want to use them. That's one. Out onto your right, there's a kangaroo. Stop and so you can have a look. Dan ini yang di depan aku ini kanguru guys. Jadi ini kanguru seperti yang aku bilang tadi lebih gede. Jadi ini gede, ini kanguru. Dan kanguru itu ada juga beberapa jenisnya. Dan ini sepertinya red kanguru. Jadi ada kanguru merah, ada grey kangaroo. Dan ini tuh kanguru merah itu warna bulunya itu merah. Seperti teman-teman lihat, ini dia warnanya kemerahan gitu. Jadi menurut aku ini red kanguru. Dan kalau yang dia warnanya grey gitu, itu grey kanguru gitu guys. Dan ini sepertinya jantan gitu ya. Jadi jantan lebih gede. Dan ini kita stop di sini. Dan ini yang kayak angsa ini atau kayak bebek ini namanya Cape Barren geese. Dan ini natif di Australia. Ini tuh bunganya makan insek. Dan banyak di sini kesana pun yang ini nih. Dan ini banyak sekali di sini Cape Barren geese. Cape Barren atau apalah itu. Tapi kayak gitulah. Dan di sini tuh padang terbuka kayak gitu dan banyak banget di sini geese-nya. Dan itu ada lagi kanguru, yang di kiri ini kanguru, yang di depan sana bayinya atau anaknya gitu. Jadi kalau yang female dia selalu menjaga anaknya gitu ya. Jadi kalau yang jantan dia entah kemana-mana dan suka-sukanya dia sepertinya. Dan ibunya yang bertanggung jawab untuk menjaga bayinya gitu guys. Jadi kayak gitu ya kanguru. Dan dia seperti apa ya, yang jantan itu dia harus menjadi yang terbaik, baru dia bisa mempunyai pasangan gitu. Kayak mana sih ceritanya, yang penting itulah, kalau dia yang terbaik di antara grupnya, maka dia yang menguasai kekuasaan di situ. Dan ini itu wallaby. Jadi wallaby itu lebih kecil dan seperti teman-teman lihat, dan ini warnanya lebih gelap ya daripada kanguru tadi. Dan biasanya wallaby memang sepertinya lebih gelap warnanya dan dia lebih kecil gitu. Namun cara jalannya, makanannya semuanya itu sama. Dan ini wallaby ini sama kayak kanguru,
dia mempunyai bayi dan ditaruh di kantongnya gitu. Jadi di Australia ini adalah negara kanguru karena kangurunya itu memang banyak, dan kanguru ini adalah hewan asli Australia yang bisa ditemukan cuma di Australia. Dan kanguru ini adalah hewan yang berkantung gitu. Jadi bayinya itu ditaruh di kantung gitu guys. Dan kanguru di Australia ini banyaknya itu 2 kali lipat daripada penduduk Australia. Jadi sekarang penduduk Australia mungkin 25 juta dan kangurunya itu jumlahnya 50 juta guys. Jadi lebih banyak kanguru daripada penduduk Australia gitu. Lihat nih kangurunya guys. Jadi ibu kanguru itu bertanggung jawab terhadap anaknya. Lihat tuh, anaknya itu dijaga banget ya. Dijilatin, nggak tahu mungkin nyari kutu dianya ini. Dan anaknya itu selalu mengikuti ibunya, kemana ibunya jalan, ke situlah anaknya pergi. Dan gemes banget sih ngelihatnya. Dan teman-teman lihat itu ekornya di bawah. Jadi dia kalau jalan pelan, dia pakai ekornya itu. Jadi dia jalan pakai kaki depan, kaki belakang, sama ekornya. Tuh kalau dia jalan pelan. Dia menggunakan 5 kaki. Tapi kalau dia berlari, dia cuma butuh 2 kaki gitu. Cuma melompat, hop, hop. Jadi kanguru di Australia itu hop, hop, melompat. Dan coba teman-teman perhatikan, kalau dia jalan pelan kayak gini, dia pakai ekornya juga. Jadi ekornya itu jadi kakinya juga. Termasuk juga bayinya seperti itu. Look. Malah gatal, garuk dulu. Kirain tadi dia mau jalan gitu, ternyata kupingnya gatal gitu. Coba kita perhatikan, kalau dia pindah tuh, anaknya pakai ekornya, karena dia jalannya pelan. Dia ngeliat ke sini. Kupingnya itu kayak kelinci gitu ya. Nah, itu dia cepat, nggak pakai ekor dan nggak pakai tangan, cuma lompat aja, lompat. Nah kalau pelan tuh, kalian lihat dia pakai ekor dan kaki belakang dan kaki depan. Apa itu? Tangan, kaki. Dan ini yang tadi aku bilang, Capybara geese, ini dia malah ada dekat di sini. Tuh gemes banget, warnanya grey kayak gitu guys. Gemes ya, cantik gitu. Tell me if I'm going around them. Dan ini burung raven, apa nih bahasa Indonesianya? Dia makan bayi wallaby yang ketabrak gitu. Dan ini ada kanguru lagi sama bayinya. Jadi di tempat ini memang banyak banget kanguru, koala, capybara, wallaby. Jadi di sini tempatnya guys. Jadi kalau kalian mau ngelihat hewan-hewan asli Australia di alam liar, kalau kalian ke Kangaroo Island, kalian wajib mengikuti tur ini di wildlife tour yang ada di Kangaroo Island. Dan kita udah selesai tur di Hundston Bay selama 90 menit, dan tadi kita ngeliat koala, juga ngeliat wallaby, juga kanguru, juga ngeliat capybara swans, dan pokoknya tadi koalanya itu menggemaskan banget. Dan kita ikut tur lagi ini yang di sore jam 7, dan ini kita balik lagi ke sini. Jadi setelah tur yang pertama tadi kita cuma jalan-jalan sekitar sini, dan ini aku udah balik lagi ke tempat ini, dan sebentar lagi kita akan mulai tur yang kedua. Tur yang ini malam karena ini dimulai jam 7 gitu guys. Dan ini di musim semi, jam 7 masih terang gitu. Tetap aja sebutannya malam walaupun masih terang gitu guys.
Dan sebentar lagi kita akan mulai, dan aku harap tour yang ini juga interesting dan semoga kalian juga suka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.